kebijakan kenaikan harga BBM. Bahan bakar minyak merupakan suatu komoditas yang menentukan keberlangsungan perekonomian suatu negara. BBM memiliki peranan penting dalam berjalannya perekonomian karena semua kegiatan perekonomian selalu membutuhkan entitas BBM sebagai sumber energinya. Setiap aktivitas yang dilakukan oleh entitas ekonomi tidak lepas dari penggunaan BBM, mulai dari kegiatan yang dilakukan oleh rumah tangga hingga perusahaan yang memproduksi barang dan jasa. Bahan bakar minyak adalah suatu bahan bakar yang berasal dari sumber daya alam, minyak dan gas bumi. Bahan bakar mesin sangat diperlukan dan penting dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Penyebab melonjaknya harga BBM di Indonesia diawali oleh melonjaknya harga minyak dunia yang mengakibatkan pemerintahan tidak bisa lagi menjual BBM dengan harga yang sama dengan sebelumnya kepada masyarakat. Karena apabila dijual dengan harga yang sama dengan sebelumnya, maka akan menyebabkan pengeluaran yang tinggi dari APBN. Menaiknya harga bahan bakar minyak akan berdampak kepada masyarakat Indonesia, mulai dari masyarakat kecil, menengah, sampai dengan masyarakat besar. Dampak yang signifikan terjadi yaitu menaiknya harga barang dan jasa, lambatnya laju pertumbuhan ekonomi, dan juga kemungkinan terjadinya inflasi. Baik, jadi di sini saya akan menyampaikan terkait dengan faktor utama atau faktor penyebab terjadinya kenaikan harga BBM di Indonesia. Yang pertama yaitu menaiknya harga minyak dunia internasional. Penyebab pertama menaiknya harga bahan bakar minyak di Indonesia adalah karena menaiknya harga minyak dunia internasional. Kini harga minyak bumi dunia sudah mencapai di atas 100 US dollar per barel, dan juga harga minyak mentah Indonesia yang sekarang semakin berkembang dan tercatat mencapai 114,55 US dollar per barel per tanggal 24 Maret 2022. Selanjutnya, faktor penyebab yang kedua adalah konflik Rusia dan Ukraina. Penyebab kedua menaiknya harga bahan bakar minyak atau BBM di Indonesia adalah terjadinya konflik perang antara dua negara yaitu Rusia dan Ukraina yang mengakibatkan pasokan minyak mentah dari Rusia dan juga Kazakhstan terganggu akibat kerusakan dari pipa Caspian Pipeline Consortium yang mengakibatkan berkurangnya pasokan minyak ke Uni Eropa. Selain itu, konflik yang terjadi antara Rusia dengan Ukraina mengakibatkan Rusia dijatuhi sanksi oleh negara-negara Uni Eropa lainnya, termasuk sanksi pembatasan ekspor komoditas energi yang berdampak harga minyak dunia terus-menerus mengalami fluktuasi ataupun kenaikan. Rusia merupakan produsen minyak paling besar kedua di dunia yang menjadikan minyak mentah dari Rusia sangat dibutuhkan ataupun dikonsumsi oleh negara-negara lainnya, dan berujung dari konflik yaitu memicu kekhawatiran dan berkurangnya cadangan stok minyak mentah dunia. Faktor penyebab yang ketiga yaitu permintaan dengan penawaran yang tidak seimbang. Banyaknya mobilitas kendaraan di Indonesia dan besarnya permintaan akan bahan bakar minyak atau BBM mengakibatkan tidak seimbangnya permintaan dan juga penawaran yang telah diberikan, sehingga seringkali BBM kehabisan dan mengakibatkan banyaknya kendaraan yang kehabisan BBM akibat tidak seimbangnya permintaan dan juga penawaran. Baik, saya akan melanjutkan materi dari teman saya tentang dampak yang dihasilkan dari kenaikan BBM terhadap masyarakat. Dengan menaiknya harga BBM atau bahan bakar mesin Pertamax tentunya akan berdampak bagi masyarakat Indonesia. Yang di samping itu, rumor mengenai harga Pertalite dan solar akan ikut menaik juga semakin berdampak bagi masyarakat. Mungkin
Dengan menaiknya harga BBM akan memberikan banyak sekali dampak positif bagi pemerintah, seperti lebih hematnya anggaran pendapatan dan belanja negara. Adapun dampak yang didapatkan oleh masyarakat dari menaiknya harga BBM itu sendiri ialah sebagai berikut. Pertama, harga barang dan jasa ikut menaik mengikuti harga BBM. Yang kedua, menaiknya tarif ongkos. Yang ketiga, meningkatnya harga 9 bahan pokok ataupun sembako. Dan yang keempat, menghambat laju pertumbuhan ekonomi. Dan yang kelima, meningkatnya jumlah pengangguran. Dan yang terakhir, yaitu inflasi. Selanjutnya, peran pemerintah dalam menanggapi dampak menaiknya harga BBM. Adapun yang pertama, pada saat menaiknya harga BBM, harga barang lain tentu akan cenderung ikut menaik karena BBM ialah bahan pokok dari segala bahan yang lain. Yang kedua, pemerintah perlu memberikan bantuan-bantuan kepada masyarakat yang kurang mampu sehingga harga BBM tidak terlalu terasa bagi masyarakat yang kurang mampu. Dan yang ketiga, dalam menaikkan harga BBM, pemerintah lebih cenderung menaikkannya secara bertahap. Artinya pada saat penaikan BBM itu tidak serta-merta harus langsung melonjak tinggi, sehingga dalam kenaikannya tidak terasa dan tidak membuat masyarakat itu kaget. Dan yang terakhir, yang keempat, pemerintah perlu memberlakukan pembatasan kendaraan tiap keluarga. Semisalnya satu keluarga 2 motor, sehingga motor dapat dikurangi. Dan yang terakhir, pemerintah dapat menambah angkutan-angkutan umum seperti bis dan kereta. Jadi, adapun solusi yang akan kami tawarkan adalah yang pertama, dengan meningkatkan lagi produksi bahan bakar dalam negeri, sekaligus mengembangkan teknologi dan pemanfaatan energi baru terbarukan. Kedua, yaitu transformasi ke kendaraan listrik atau electric vehicle, mengingat Indonesia memiliki sumber daya alam yang cukup melimpah sebagai bahan baku utama baterai jenis lithium ion. Ketiga, yaitu memastikan BLT yang tepat sasaran untuk kelompok masyarakat dengan pendapatan ekonomi paling rendah. Keempat, mengalokasikan pengalihan subsidi selain dalam bentuk BLT juga dalam bentuk subsidi harga kebutuhan pokok. Dan yang kelima, optimalisasi infrastruktur dan pelayanan transportasi publik.